Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku di mana-mana berada. Mudah-mudahan sehat walafiat, segar bugar dan salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun iya, itu ciri khas orang Lampung. Baik, mudah-mudahan pada hari ini semuanya segar bugar, dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, disingkat dengan TIK ya. Jadi TIK itu atau bisa dikatakan komputer lah ya. Komputer itu bisa kita gunakan kalau ada beberapa perangkat yang disiapkan. Dan komputer itu juga dapat bergerak, dapat dikerjakan, dapat kita gunakan jika memang sudah ada semuanya. Nah, oleh karena itu apa saja yang perlu kita siapkan untuk dapat melaksanakan proses daripada komputer itu sendiri? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teknologi informasi komunikasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja yang ada di komputer ya. Di komputer itu yang perlu kita ketahui ada namanya hardware dan software ya. Ini ada hardware and software ya, perangkat keras dan perangkat lunak. Tapi yang perlu kita ketahui dulu apa sih arti komputer itu sendiri. Nah, kata komputer itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa Inggris, yaitu to compute, artinya menghitung. Jadi awal-awalnya komputer itu mungkin untuk menghitung supaya kegiatan yang ada di masyarakat atau orang-orang yang ada di dunia ini lebih mudah dan cepat dikerjakan. Oleh karena itu diciptakanlah komputer, bukan komputer ya. Baik, komputer berasal dari bahasa Inggris atau Latin, yaitu to compute, artinya menghitung. Nah, ini wajah daripada komputer. Oke. Baik. Apa saja yang perlu kita siapkan dan apa yang perlu kita tahu tentang komputer? Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras yang ada pada sebuah komputer. Jadi hardware adalah perangkat keras yang ada pada sebuah komputer. Jadi komputer tanpa hardware tidak berjalan ya. Oleh karenanya kita harus punya hardware-nya dulu. Nah, jadi kita pun harus tahu apa arti hardware. Hardware adalah perangkat keras ya. Hardware adalah perangkat keras yang ada pada sebuah komputer. Oke. Berikutnya, selain hardware ada namanya software. Apa sih software itu? Iya, software adalah perangkat lunak yang ada pada sebuah komputer. Jadi software adalah perangkat lunak yang ada pada sebuah komputer. Oke. Yang ketiga adalah brandware. Apa sih brandware? Brandware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Jadi kalau dipikir-pikir itu ada tiga ya. Ada hardware, ada software, ada brandware. Kewer-kewer. Bukan kewer ya. Jadi hardware, software dan brandware. Hardware adalah perangkat keras yang ada pada komputer. Software adalah perangkat lunak yang ada pada komputer juga. Sedangkan brandware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Jadi kalau ada tiga ini, maka komputer dapat kita gunakan dan dapat kita kerjakan. Tapi kalau komputernya kurang salah satu komponen yang ada, salah satunya contoh hardware tidak ada, maka tidak bisa berjalan. Tidak ada software, tidak bisa berjalan. Tidak ada brandware, tidak bisa digunakan ya. Jadi harus ada tiga-tiganya agar komputer dapat kita gunakan. Sampai sini dulu bisa dipahami ya, hardware, software dan brandware. Hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, sedangkan brandware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Oke, kita perhatikan lagi contoh-contoh yang ada pada hardware. Apa sih hardware itu? Apa saja sih? Nah, yang pertama yang mungkin sudah tidak asing lagi buat dunia persilatan ya. Ya, namanya CPU. Iya, apa sih CPU itu singkatannya? Central Processing Unit. Oke, ingat CPU singkatan pada Central Processing Unit. Nah, CPU. Yang kedua adalah monitor. Iya, ini namanya monitor agak gede ya ini. Kalau orang bilang TV ya. TV tapi kan TV itu monitor. Kalau TV ada pakai antena ya. Kemudian LCD. Ya, ini yang model baru ya. Ini sama dengan monitor, cuma dia agak tipis ya. Jadi ada CPU, ada monitor, ada LCD ya. Kemudian the MOS.
Mouse ini adalah untuk menggerakkan anak panah yang ada pada monitor. Jadi mouse ini fungsinya untuk menggerakkan anak panah yang ada pada komputer, dan juga untuk memilih menu-menu yang kita inginkan. Kemudian keyboard, nah atau papan ketik. Nah ini fungsinya untuk mengetik surat, mengetik angka, memasukkan rumus dan kode, sandi, password dan sebagainya. Nah kita menggunakan keyboard ya, atau papan ketik keyboard. Nah ini yang terbaru, namanya laptop. Ya ini juga termasuk hardware juga nih ya, kalau dia perangkat kalian. Kalau hardware, kalau laptop ini sudah ada semua di situ, ada hardwarenya, ada softwarenya, sudah lengkap pokoknya ya. Nah, ada keyboardnya, ada mouse-nya. Nah itu namanya adalah hardware, perangkat keras semua. Kemudian yang terakhir ya ini namanya adalah printer. Oke. Printer ini adalah untuk mencetak hasil kerja kita ya. Jadi printer itu adalah alat untuk mencetak hasil kerja kita. Ini adalah contoh-contoh daripada hardware ya. Apa tuh hardware? Adalah perangkat keras yang ada pada komputer, dan ini harus ada sehingga bisa berjalan. Oke, berikutnya contoh software. Ini dia nih, apa sih software itu? Software adalah aplikasi atau program yang ada di komputer atau di laptop sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Jadi software adalah aplikasinya, programnya. Jadi software itu sebangsa perangkat lunak yang bisa menggunakan hati si CPU, hati si komputer ya, itu namanya aplikasi atau program, sehingga dia menggunakan si komputer sehingga apa yang kita inginkan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi makanya software adalah aplikasi atau program yang berada di komputer atau di laptop sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan ya. Karena apa? Setiap komputer, setiap laptop itu beda-beda. Ada yang laptop buat di kantoran, ada yang buat di rumah sakit, ada yang hanya buat seminar-seminar saja. Jadi programnya disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya, tidak sama. Nah, contohnya adalah Microsoft Word. Nah, ini Microsoft Word adalah software perangkat lunak. Dengan adanya dia kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan dan si komputer nurut apa yang kita inginkan karena sudah ada aplikasinya, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak atau disebut dengan program pengolah kata ya. Microsoft Word adalah program pengolah kata. Saya ulangi lagi, Microsoft Word adalah program pengolah kata. Oke, yang kedua adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah program untuk pengolah angka ya. Microsoft Excel ada program pengolah angka. Kalau Word pengolah kata ya, kan dia buat surat menyurat kata-kataan di situ ya. Kamu cantik, kamu manis, kamu manja, kamu jelek dan sebagainya. Nah, kemudian ada Microsoft Excel ini untuk angka-angka, untuk menghitung. Karena dia ini biasa digunakan oleh orang-orang akuntansi, orang-orang yang setiap harinya, setiap bulannya, setiap minggunya bergelut dengan angka-angka atau dengan rupiah, dan dia harus menghitung dengan cepat ya. Itu namanya Microsoft Excel. Kemudian berikutnya ada Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah untuk presentasi ya, untuk menyampaikan suatu ide, suatu produk, sehingga para pendengar, para penonton itu merasa enak melihatnya. Kenapa? Di Microsoft PowerPoint itu tulisnya bisa bergerak, bisa ada suara dan sebagainya ya. Jadi Microsoft Office PowerPoint adalah untuk presentasi. Saya ulangi lagi, Microsoft PowerPoint adalah untuk presentasi ya. Kemudian kita lihat lagi, salah satu contoh software adalah Microsoft Photoshop. Nah, ini Photoshop. Nah, kalau Photoshop ini adalah untuk mendesain foto. Kemudian ada juga Google Chrome. Nah, ini Google Chrome itu untuk menjelajahi dunia internet ya, menjelajahi dunia internet dengan menggunakan Google Chrome. Tanpa ada Google Chrome tidak bisa. Oleh karenanya di komputer ada Google Chrome, sehingga komputer akan menurut dan manut apa yang kita inginkan. Jadi software adalah perangkat lunak ya. Kemudian ada juga Winamp. Nah, Winamp ini adalah untuk musik. Ini bisa termasuk software juga. Kenapa? Kalau kita jenuh dengan pekerjaan, kita bisa mendengarkan musik biar rileks, santai dan sebagainya ya. Ini adalah contoh daripada software. Ada Microsoft Word pengolah kata, Microsoft Excel pengolah angka, Microsoft PowerPoint untuk presentasi, Photoshop untuk mengedit foto, gambar dan sebagainya, Google Chrome untuk menjelajahi dunia internet,
dan WinApp untuk musik atau hiburan. Bisa juga untuk video juga bisa di situ. Oke, kemudian proses dari komputer itu bagaimana sih bisa jalan? Apa sih langkah-langkahnya? Apa sih prosesnya gimana? Nah, kita lihat dulu. Iya, ya. Yang pertama adalah input. Input itu kita masukkan kode-kode ketika melalui keyboard. Kemudian akan diproses oleh CPU, Central Processing Unit. Disinilah ya, sini akan dihitung atau diproses oleh CPU apa yang dikirim dari input ini dari keyboard. Jadi kalau kita ngetik akan diproses, kemudian akan keluar dari sini. Iya, outputnya di sini akan keluar. Apa dia gambar atau tulisan dan sebagainya. Jadi input, proses dan output. Input, proses dan output ya. Oke, kemudian berikutnya adalah brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Iya, adalah orang yang mengoperasikan komputer. Ada beberapa bagian. Jadi, brainware adalah orang yang dapat mengoperasikan komputer. Yang pertama adalah operator. Iya, operator atau operator operasi piring kotor. Iya, salah ya. Operator adalah orang yang menggunakan komputer. Dia hanya bisa menggunakan saja. Dia hanya bisa menggunakan aplikasi, dia bisa menggunakan program, ya bisa menggunakan saja, tapi dia tidak bisa membuatnya. Ini orang namanya operator, orang yang menggunakan komputer saja. Kemudian programmer. Nah, nih programmer adalah orang yang membuat program. Ya, jadi setiap tahun ke tahun dia berpikir dan terus berpikir bagaimana caranya program tersebut meningkat dan meningkat. Contohnya Office itu dari dulu berubah-ubah terus, dari tahun ke tahun berubah. Dari 2003 naik 2007, naik 2010, naik 2013 dan sebagainya, itu Office. Sama kayak Windows juga. Windows berubah terus. Ada Windows XP dulu ya. Kemudian naik lagi Windows 8, Windows 7, sekarang Windows 10. Nah, ini programmer terus berpikir. Game juga begitu, game yang dulu ML ya mungkin dulu belum ada, tapi itu belum bagus-bagus banget ya. Namakan dia terus. Nah, orang-orang program berpikir bagaimana caranya membuat program yang lebih baik lagi, yaitu tugas daripada programmer, membuat program. Analisis adalah orang yang menganalisa perkembangan komputer. Dia menganalisa perkembangan komputer. Ini perangkat kerasnya nih. Jadi bagaimana dari tahun ke tahun program komputer itu tambah canggih. Ya, tambah canggih. Dulu komputer itu gede-gede alaihim dulu. Dari tahun ke tahun terus kecil dan menjadi laptop. Nah ya, dulu gede-gede ya, CPU-nya gede, layarnya lebih besar. Tapi sekarang mulai kecil dan lebih hemat lagi dan tidak memakan banyak ruangan. Tidak namanya analisis, menganalisa perkembangan daripada komputer. Oke, jadi ada 3: operator, programmer, dan analisis. Ingat-ingat anak-anakku sekalian, Anda dimanapun berada, brainware ada beberapa bagian. Ada operator, ada programmer, dan analisis ya. Oke, baik, saya kira cukup jumpa kita pada kesempatan hari ini tentang komputer, perangkat-perangkat yang sudah saya dapat sampaikan dengan Anda, dengan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipengerti dan dipahami. Nanti suatu hari kita coba lagi, kita sambung lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.